Hasil pertandingan Indonesia vs Libya di laga uji coba leg 2 jelang Piala Asia 2023. Pengakuan jujur Shin Tae-yong dengan fisik pemain timnas Indonesia. Vietnam akui Indonesia akan jadi ancaman di Piala Asia 2023 di Qatar. Temanku yang baik hati, subscribe dulu, agar tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Hasil pertandingan Indonesia vs Libya di laga uji coba leg 2 jelang Piala Asia 2023. Duel Indonesia melawan Libya ini berlangsung di Stadion Titanic Mardan, Aksu, Turki, pada Jumat tanggal 5 Januari tahun 2024. Pertemuan Libya jilid kedua itu awalnya berjalan bagus, karena Garuda sempat unggul lebih dulu. Akan tetapi, Libya mampu membalas lewat 2 gol dan membuat timnas Indonesia pun harus rela menutup babak pertama dengan kondisi ketinggalan. 3 menit berselang Libya berhasil menyamakan kedudukan. Osama Mukhtar mencatatkan namanya di papan skor usai memanfaatkan kemelut di mulut gawang Garuda. Setelah itu, timnas Indonesia dan Libya terus jual beli serangan. Pada menit ke-20, lagi-lagi gawang timnas Indonesia kawalan Hernando Ari bergetar. Gol yang dicetak Kapten Libya, Ahmed Ekrawa pun berawal dari blunder Rizky Ridho. Bek Persija Jakarta itu bermaksud melakukan back pass kepada Hernando Ari, namun bola justru terlalu pelan dan diambil alih Ekrawa, yang dengan mudah memasukkan bola tersebut ke gawang timnas Indonesia. Skor 1-2 pun bertahan sampai babak pertama berakhir. Di sisa babak pertama itu, timnas Indonesia sejatinya memiliki sejumlah peluang, namun pertahanan Libya makin kuat. Sekedar informasi, berbeda pada pertemuan pertama, Indonesia vs Libya leg kedua akan masuk hitungan poin ranking FIFA. Jika menang atas Libya, timnas Indonesia bakal mendapatkan tambahan 2,93 poin. Sementara itu, jika imbang, Indonesia meraup 0,43 poin dan jika kalah kehilangan 2,07 poin. Karena itu hasil pertandingan bisa mempengaruhi posisi Indonesia di peringkat FIFA. Namun skuad Garuda juga harus fokus dalam persiapan menuju Piala Asia 2023. Untuk skor akhir pertandingan Indonesia vs Libya bisa Anda lihat di depan video ini. Shin Tae-yong targetkan kemenangan, namun sedikit ragu dengan kondisi para pemain. Sebelumnya, pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menetapkan target kemenangan untuk skuad Garuda dalam laga uji coba kali ini. Berbeda dari pendekatan sebelumnya, Shin menyatakan bahwa laga ini tidak akan dijadikan sebagai ajang eksperimen. Fokus utama akan diletakkan pada pembentukan organisasi permainan dan upaya untuk meraih kemenangan. Kami akan fokus pada organisasi tim dan berusaha untuk menang dalam pertandingan melawan Libya, ujar Shin Tae-yong. Setelah mengalami kekalahan 0-4 dari Libya di laga pertama, tim pelatih telah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap para pemain. Persiapan intensif terus dilakukan oleh Jordi Amat dan rekan-rekannya menjelang pertandingan. Namun, di sisi lain Shin Tae-yong mengungkapkan bahwa kondisi fisik para pemain masih belum sesuai dengan harapannya. Secara keseluruhan, kondisi fisik pemain masih terasa berat, namun kami tetap fokus pada latihan dan persiapan untuk pertandingan, tambahnya. Vietnam akui Indonesia akan jadi ancaman di Piala Asia 2023 di Qatar. Salah satu media Vietnam, Soha, akhirnya sadar timnas Vietnam bisa saja menjadi bulan-bulanan timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Dalam pandangan Soha, hasil buruk yang dialami timnas Indonesia dalam beberapa laga terakhir, tak menjamin skuad Garuda bakal tampil membel di Piala Asia 2023. Dalam 3 laga terakhir, timnas Indonesia tak pernah meraih kemenangan. Setelah dihajar Irak 5-1 dan bermain 1-1 dengan Filipina, timnas Indonesia dipermalukan Libya 4-0 pada Selasa, tanggal 2 Januari tahun 2024 malam WIB. Sekadar diketahui, timnas Indonesia dan Vietnam tergabung di grup D Piala Asia 2023 bersama Jepang, Irak dan Vietnam. Sesuai jadwal timnas Indonesia akan menantang Irak pada tanggal 15 Januari tahun 2024, Vietnam tanggal 19 Januari tahun 2024 dan Jepang tanggal 24 Januari tahun 2024. Apakah sederet hasil buruk yang didapat timnas Indonesia bakal berakhir dengan kekecewaan? Apakah hal ini benar-benar mencerminkan timnas Indonesia sedang terpuruk?
Kalaupun Indonesia kembali kalah dari Libya di leg 2 dan juga tumbang dari Iran, tak ada jaminan mereka kedatang ke Piala Asia 2023 dengan tampil buruk, tulis Soha. Dari segi personel Indonesia tidak kalah, sedangkan dari segi pelatih mereka ditangani pelatih yang berbakat. Pemain timnas Indonesia seringkali menakutkan ketika tampil dengan semangat tinggi. Melawan Vietnam bukan tak mungkin dijadikan Shin Tae-yong sebagai momentum untuk bangkit. Vietnam tidak boleh lalai dan harus waspada, lanjut Soha. Laga timnas Indonesia vs Vietnam teramat krusial bagi kedua tim. Sebab, tim yang memenangkan pertandingan otomatis membuka peluang lolos ke 16 besar Piala Asia 2023. Jikapun gagal bersaing dari Jepang dan Irak, timnas Indonesia dan Vietnam masih bisa lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 via peringkat 3 terbaik. Jadi, siapa dari timnas Indonesia dan Vietnam yang bakal lolos ke 16 besar Piala Asia 2023? Timnas Indonesia sejatinya bisa mengambil keuntungan dari kondisi compang camping yang dialami Vietnam. Skuad asuhan Philippe Troussier ini kehilangan 10 pemain andalan di Piala Asia 2023. Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) mengumumkan daftar 26 pemain timnas Indonesia untuk Piala Asia 2023. Timnas Indonesia telah mengirim 26 nama untuk didaftarkan mengikuti Piala Asia 2023 di Qatar. Daftar pemain timnas Indonesia untuk Piala Asia 2023 diumumkan melalui laman resmi AFC pada Kamis tanggal 4 Januari tahun 2024. Saat ini timnas Indonesia dihuni 28 pemain dalam pemusatan latihan TC di Turki. Artinya, ada 2 pemain yang dicoret dan tak didaftarkan. Kedua pemain yang dicoret adalah Adam Alis dan Arhan Fikri. Kedua pemain itu tak didaftarkan ke AFC untuk mengikuti Piala Asia 2023. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mendaftarkan seluruh pemain naturalisasi yang ada di timnas Indonesia saat ini. Jordi Amat, Sandy Walsh, Sain Patinama, Ivar Jenner, Rafael Struijk, bahkan Justin Hubner yang baru rampung naturalisasi awal Desember lalu didaftarkan ke Piala Asia 2023. Shin juga mempercayai pemain-pemain lokal yang menjadi langganan timnas Indonesia, misalnya Dendi Sulistiawan, Witan Sulaiman, dan Rizky Ridho. Bek PSIS Semarang Wahyu Prasetyo turut menjadi bagian dari timnas Indonesia di Piala Asia 2023, bersama dengan striker muda Hoki Caraka. Dari jajaran penjaga gawang, timnas Indonesia mendaftarkan 3 nama yakni Muhammad Riyandi, Hernando Ari, dan Syahrul Trisna Fadilah.